Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun secara online dalam keadaan sehat pada hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Saya Ayusita dengan NIM 15731108124 yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 6 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas mengenai perilaku dan motivasi karyawan. Tentunya, pada kesempatan ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Nabila Maisila sebagai pemateri pertama, Sukmawati sebagai pemateri kedua, dan Nurjana sebagai pemateri ketiga. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan membacakan lebih dulu latar belakang dari makalah kami ini. Makalah ini berfokus pada perilaku dan motivasi karyawan, dua elemen krusial yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas dalam suatu organisasi. Perilaku karyawan mencerminkan sikap, tindakan, dan reaksi individu dalam konteks pekerjaan yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya organisasi, kepemimpinan, dan interaksi antar rekan kerja. Sementara itu, motivasi berperan sebagai dorongan yang mendorong individu untuk mencapai tujuan tertentu, dan karyawan yang termotivasi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik, kreativitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat terhadap organisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa rumusan masalah yang dapat diajukan terkait perilaku dan motivasi karyawan yaitu apa saja bentuk-bentuk perilaku karyawan, apa saja perbedaan individu antar karyawan, bagaimana mencocokkan pekerjaan dan individu, apa saja manajemen berdasarkan tujuan, apa pengaruh tantangan lintas budaya terhadap program motivasi, dan bagaimana cara memotivasi tenaga kerja. Baiklah, marilah kita mendengarkan materi pertama diskusi kita yang akan dibawakan oleh Saudari Nabila Maisila. Silahkan. Perkenalkan, saya Nabila Maisila dengan NIM 15731108224 selaku pemateri pertama. Di sini saya akan membawakan dua materi yang dimana materi pertama yaitu bentuk-bentuk perilaku karyawan. Perilaku karyawan adalah pola tindakan yang dilakukan oleh anggota suatu organisasi yang secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhi efektivitas organisasi tersebut. Sebagian perilaku karyawan ini disebut dengan perilaku kinerja, yaitu perilaku yang langsung berkontribusi terhadap tingkat produktivitas dan kinerja. Perilaku lainnya disebut dengan kewargaan organisasi, yaitu perilaku yang memberikan manfaat positif bagi organisasi tetapi secara tidak langsung. Contoh dari perilaku ini adalah karyawan yang bekerja dan menghasilkan kuantitas dan kualitas yang baik, akan tetapi karyawan tersebut menolak untuk bekerja lembur, tidak membantu karyawan baru dalam beradaptasi, dan enggan memberikan kontribusi lain di luar deskripsi pekerjaannya. Karyawan ini mungkin dipandang sebagai penghasil kinerja yang baik, tetapi mungkin tidak dianggap sebagai warga organisasi yang baik. Yang ketiga atau yang terakhir, perilaku kontraproduktif. Perilaku kontraproduktif adalah perilaku yang menjauhkan karyawan dari kinerja organisasi. Contoh dari perilaku kontraproduktif adalah ketidakhadiran dan perputaran karyawan. Apapun bentuk ketidakhadiran, baik sah misalnya sakit maupun tidak sah seperti membolos kerja, tindakan demikian merugikan perusahaan secara langsung karena pekerjaannya menjadi tidak bisa diselesaikan. Sedangkan perputaran karyawan terjadi ketika orang-orang keluar dari pekerjaannya. Materi yang kedua yaitu perbedaan individu antar karyawan. Setiap individu termasuk karyawan dalam suatu organisasi adalah unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat mencangkup berbagai aspek, mulai dari latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian, hingga gaya belajar dan bekerja. Adapun perbedaan individu antar karyawan dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama, kepribadian dalam kehidupan nyata. Kepribadian adalah serangkaian atribut psikologis yang relatif stabil, yang membedakan satu individu dengan individu lainnya.
Yang kedua, kemampuan dan keterampilan. Karyawan memiliki tingkat pendidikan, keterampilan teknik, dan pengalaman yang bervariasi yang mempengaruhi kontribusi mereka di tempat kerja. Yang ketiga, motivasi. Alasan dibalik kerja setiap individu bisa berbeda. Beberapa mungkin termotivasi oleh gaji, sementara yang lain mungkin lebih mementingkan pengembangan diri atau lingkungan kerja yang positif. Yang keempat, yaitu nilai dan etika. Setiap individu membawa nilai dan prinsip yang berbeda, yang dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku mereka di tempat kerja. Yang terakhir atau yang kelima yaitu pengalaman hidup. Latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi yang berbeda dapat memberikan perspektif unik dan cara berpikir yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Materi kedua akan dilanjut oleh saudari Sukmawati. Silahkan. Baik, saya Sukmawati dengan NIM 15731108324. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu C, mencocokkan pekerjaan dan individu. Dengan adanya beragam perbedaan individu dan bentuk perilaku karyawan yang dapat terjadi dalam organisasi, manajer berupaya untuk mencocokkan antara individu dengan pekerjaan yang mereka jalankan. Ada dua metode utama dalam memahami bagaimana pencocokan ini terjadi, yaitu melalui kontrak psikologis dan kesesuaian individu pekerjaan. Yang pertama, kontrak psikologis. Kontrak psikologis adalah serangkaian ekspektasi yang dimiliki oleh karyawan dan organisasi terkait dengan apa yang karyawan akan berikan bagi organisasi dan apa yang organisasi berikan sebagai imbalannya. Tidak seperti kontrak bisnis, kontrak psikologis tidak tertulis dan tidak seluruh ketentuannya dinegosiasikan secara eksplisit. Yang kedua, kesesuaian individu pekerjaan. Kesesuaian individu pekerjaan mengacu pada derajat sejauh mana kontribusi karyawan dan insentif dari organisasi saling sesuai satu sama lain. Kesesuaian individu pekerjaan yang baik memiliki keseimbangan antara kontribusi yang dihasilkan individu dengan insentif yang diberikan organisasi. D. Manajemen berdasarkan tujuan. Manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objektif atau MBO adalah sebuah pendekatan manajemen di mana tujuan organisasi ditentukan secara jelas dan spesifik. Kemudian tujuan tersebut disepakati bersama antara manajer dan karyawan. Adapun beberapa prinsip utama MBO. Yang pertama, penetapan tujuan yang spesifik. Semua anggota organisasi, baik individu maupun tim, menetapkan tujuan yang terukur, realistis, dan sesuai dengan visi organisasi. Yang kedua, kolaborasi. Tujuan ditentukan melalui diskusi antara atasan dan bawahan sehingga ada kesepakatan bersama. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Kinerja dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan menggunakan indikator atau standar tertentu. Yang keempat, pemberian umpan balik. Ada proses monitoring dan umpan balik secara berkala untuk memastikan apakah tujuan sudah on track atau perlu ada perbaikan. Yang kelima, penyelarasan tujuan individu dan organisasi. Tujuan individu harus selaras dengan tujuan organisasi agar sinergi tercapai. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Dan materi ketiga akan dipaparkan oleh saudari Nurjana. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 15731113924. Selanjutnya, pengaruh tantangan lintas budaya terhadap program motivasi. Tantangan budaya lintas dalam motivasi program merujuk pada perbedaan nilai, keyakinan, dan preferensi yang dimiliki oleh individu dan berbagai latar belakang budaya. Perbedaan ini dapat memengaruhi cara mereka merespon insentif, penghargaan, dan bentuk motivasi lainnya. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perbedaan nilai dan kepercayaan. Setiap budaya memiliki nilai dan kepercayaan yang berbeda. Program motivasi harus mempertimbangkan nilai-nilai ini agar tetap relevan dan efektif. Kedua, gaya komunikasi.
Gaya komunikasi dapat bervariasi antar budaya. Penting untuk menyesuaikan pendekatan komunikasi agar sesuai dengan preferensi budaya yang berbeda, baik dalam menyampaikan penghargaan maupun umpan balik. Ketiga, penghargaan dan pengakuan. Bentuk penghargaan yang diterima dengan baik dapat bervariasi. Di beberapa budaya, penghargaan publik mungkin dihargai, sementara di budaya lain, penghargaan pribadi lebih dihargai. Keempat, harapan dan tujuan. Harapan terhadap pekerjaan dan tujuan karir dapat berbeda. Memahami harapan karyawan dari berbagai latar belakang budaya dapat membantu dalam merancang program motivasi yang lebih efektif. Kelima, dinamika tim. Kerjasama dalam tim lintas budaya dapat menjadi tantangan. Mengembangkan program motivasi yang mengedepankan kolaborasi dan saling pengertian yang penting. Selanjutnya, memotivasi tenaga kerja. Memotivasi tenaga kerja adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Adapun beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, pengakuan dan apresiasi. Berikan penghargaan untuk pencapaian individu dan tim. Pengakuan dapat meningkatkan rasa dihargai. Kedua, lingkungan kerja positif. Ciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan mendukung. Ruang kerja yang baik dapat meningkatkan semangat kerja. 3. Pengembangan karir. Tawarkan peluang pelatihan dan pengembangan keterampilan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap perkembangan karyawan. Keempat, komunikasi terbuka. Dorong komunikasi yang jujur dan terbuka. Karyawan yang merasa didengar cenderung lebih termotivasi. Kelima, kesejahteraan karyawan. Perhatikan kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Program kesehatan dan kesejahteraan dapat meningkatkan motivasi. Baiklah, dari materi yang telah dipaparkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa motivasi karyawan merupakan suatu keadaan yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilakukannya sehingga mencapai tujuannya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan atau mencapai tujuan tertentu. Kegunaan motivasi karyawan adalah untuk mendorong timbulnya melakukan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. Sebagai pengaruh artinya pengarahan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. Sebagai penggerak, berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Baiklah, itulah tadi seluruh kegiatan diskusi dan pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.